Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, tidak kurang suatu apapun, sehingga aktivitas kita lancar tanpa ada suatu halangan. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, kesempatan ini saya akan melanjutkan tema kita tentang keterampilan membaca efektif. Dengan saat ini yang akan saya sampaikan yaitu tentang teknik membaca scanning. Sahabat-sahabat sekalian, dalam beraktivitas tentu kita tidak lepas dari suatu kegiatan membaca, dan itu terus kita ayo bersama-sama dengan saya untuk terus belajar dan belajar. Lifelong education, kita punya misi seperti itu, dan belajar itu untuk semua, learning for all. Oke sahabat-sahabat sekalian, tapi sebelumnya saya minta kepada sahabat-sahabat supaya kita terus berkarya, terus untuk belajar, dan saya mohon dukungannya kepada sahabat-sahabat semua sebelum saya menyampaikan belajarnya saya pada kesempatan ini. Mohon untuk subscribe, likes, dan tekan loncengnya untuk update video dari saya selanjutnya. Oke sahabat sekalian, kalau video yang lalu kita membahas tentang teknik membaca skimming. Untuk saat ini kita akan belajar bersama, menggali pengetahuan tentang teknik membaca scanning. Sahabat-sahabat sekalian, teknik membaca scanning itu adalah salah satu metode membaca untuk mendapatkan sebuah informasi penting dalam sebuah buku, koran, majalah, sejenisnya, dengan cara tidak membaca yang lain, melainkan langsung kepada inti permasalahan yang dibutuhkan. Maksudnya begini sahabat-sahabat. Jadi dalam scanning ini kita ini membaca tidak seperti di skimming, tidak seperti di SQ3R, tidak seperti di Salvage. Tapi di dalam scanning ini kita membaca ini langsung pada pokok yang dituju. Artinya kita ini membaca apa yang kita inginkan, informasi tersebut akhirnya kita langsung baca, begitu sahabat-sahabat, di dalam scanning. Kemudian di dalam scanning itu kan biasanya ada scanning prosa, scanning informasi, ada topik-topik tertentu, baik itu di dalam kamus ataupun kita mencari nomor telepon. Itu pada umumnya itu namanya membaca teknik scanning. Artinya kita ingin mencari nomor telepon, kita buka langsung tujuan. Itu pada teknik membaca scanning. Contohnya lagi, kita akan membuka informasi dari kamus, kita langsung membuka kamus tersebut, apa yang dituju, itu namanya kita sedang melakukan teknik membaca scanning. Sahabat-sahabat sekalian, untuk selanjutnya tentu kita harus memahami juga bagaimana tips atau langkah secara umum dengan menggunakan teknik scanning ini.
Yang pertama yaitu kita harus mampu menyiapkan diri, sahabat-sahabat. Jadi kalau kita dengan teknik scanning ini, jadi kita ini tentu harus menyiapkan baik fisik maupun psikis. Jangan kita lagi pikirannya tidak tenang, galau. Jangan sampai kita seperti siapkan dulu, sahabat-sahabat. Yang pertama itu tipsnya. Karena apa? Kita ini kan ingin menghasilkan sebuah proses membaca ini dengan hasil yang baik, begitu alasannya. Kemudian kita meminimalkan gangguan, itu sahabat. Yang kedua itu kita ini dalam membaca teknik scanning ingin keberhasilan hasil dari kita membaca, kita harus memposisikan diri atau mencari tempat lingkungan yang bebas gangguan, gitu sahabat-sahabat, supaya kita langsung hasilnya kita peroleh. Jadi jangan sampai kita melakukan teknik membaca scanning dengan tempat-tempat yang tidak mendukung, tidak kondusif. Jadi diharapkan dengan teknik membaca scanning ini adalah dengan tempat yang kondusif, tidak ada gangguan, harus tenang, harus santai, harmonis, gitu, santai saja gitu di tempatnya, biar langsung masuk dalam pemikiran kita. Oke, yang ketiga, jadi dalam membaca scanning ada lagi tahapan berikutnya, yaitu langkah ini memang sudah sifatnya sudah umum ya dalam membaca untuk keterampilan ini. Jadi tentu tidak lepas dari kita lihat dulu dari judulnya, gitu kan. Jadi tentu kita tidak akan melepaskan, masa kita akan membaca sebuah buku tapi judulnya tidak tahu. Jadi saat kita akan membaca sebuah buku, tentu kita harus pahami dulu judulnya. Itu yang paling pokok, yang pertama. Yang kemudian kita mengamati isi dari buku itu, mengamati dulu. Ini dalam tahapan SQ3R juga termasuk dalam survei gitu, sahabat-sahabat. Kemudian baca juga pengantar buku, sama pengantar buku juga dibaca. Terus kita juga baca kalimat pertama subbab untuk mengetahui gambaran umumnya. Jadi awalan dari sebuah paragraf, subpokok bahasan atau subpokok dari judul itu kita baca sebagai apa isi pengantar dari bacaan tersebut, itu sahabat-sahabat. Itu tadi yang ketiga. Sekarang yang keempat, sahabat-sahabat, menentukan atau menuliskan terlebih dahulu gagasan yang ingin dicari dari bacaan. Kalau tidak bermaksud membaca seluruh isi buku bacaan. Maksudnya begini, sahabat-sahabat, apabila kita ini dengan menggunakan teknik scanning, jadi kita sudah apa nih yang kita akan lakukan untuk hasil dari sebuah buku ini, dicarinya apa informasinya, catat dulu informasi tentang apa, baru kita buka-buka setelah kita catat, dicari tuh yang sesuai dengan kebutuhan kita, gitu. Itu ya sahabat. Kemudian yang selanjutnya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan ketika melakukan survei, sama seperti di SQ3R juga. Jadi kita ini menggunakan pertanyaan-pertanyaan, question, untuk menggali atau ingin lebih jauh pertanyaan-pertanyaan itu, supaya kita punya argumen-argumen. Dengan tujuan kita ini membuat pertanyaan, membuat kita aktif untuk tertarik, aktif untuk kritis, aktif untuk ingin tahu lebih dalam, gitu. Jadi kalau kita sudah punya
pertanyaan-pertanyaan kan ingin diketahui, sehingga dari buku itu dibuka, akhirnya misal itu akan ada jawabannya begitu. Oke sahabat, selanjutnya membaca tulisan bagian demi bagian untuk mencari ide atau gagasan utama dan rincian penting sambil mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Oke, maksudnya begini sahabat-sahabat. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan kan, tadi tahap sebelumnya kita sudah membuat pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu artinya untuk menggali pengetahuan dari sebuah buku ini maksudnya gimana, apa kegunaannya, manfaatnya, atau kita apa sih ini buku ini, judulnya tentang apa saja, terus apa yang dibahasnya. Kita terus buat pertanyaan, sehingga dalam tahapan ini ide-ide gagasan-gagasan yang sudah kita tulis itu akan terjawab dengan kita membaca sebuah buku tersebut, gitu sahabat-sahabat. Kemudian selanjutnya tahapan berikutnya dalam scanning ini, dalam membaca buku itu, dalam scanning itu tidak terus menerus, ada berhenti dulu, ada pause-nya gitu. Ada berhenti dulu, berhenti sebentar gitu. Berhentinya di mana? Setelah menyelesaikan bab atau kita satu sub pokok bahasan, satu sub atau satu subjudul gitu. Kita berhenti dulu. Maksudnya apa ini? Jadi kita ini berhenti itu untuk mengetahui ide-ide, gagasan-gagasan dari bacaan tersebut. Jadi berhentinya itu bukan berhenti kita sudah selesai baca satu judul, satu pokok bahasan, satu subjudul gitu, subbab gitu ya, sudah ditinggalkan, bukan itu maksudnya sahabat-sahabat. Jadi setelah kita selesai dalam satu subbab, berhenti sejenak itu untuk mereview, ingin merefleksi, ingin mengetahui ide-idenya seperti apa sih, intinya pokok-pokok pikirannya seperti apa ini dalam sebuah bacaan ini. Itu sahabat-sahabat. Jadi bukan berarti berhenti itu kita buku itu ditinggalkan gitu. Kemudian setelah kita mampu untuk mencari ide-ide yang tadi sudah ditemukan, pokok pikiran utamanya dalam bacaan tersebut, selanjutnya menuntaskan materi bacaan sampai pada bagian akhir tiap-tiap bab. Jadi baru setelah kita lanjutkan, kita lanjutkan lagi baca, pahami lagi, baca lagi, pahami lagi, terus menerus sampai selesai pada tiap akhir bab gitu. Jadi misalnya ini ada dalam satu bab itu ada 3 sub bab gitu ya. Satu sub bab itu kita pahami dulu, setelah paham berhenti sejenak, lanjutkan dengan sub bab kedua, selesai lanjutkan dengan sub bab ketiga, dan seterusnya gitu sahabat-sahabat. Kemudian membangkitkan ingatan apa yang sudah dikuasai setelah 1 atau 2 mingguan dengan cara menelusuri judul buku, bab, subbab, ide-ide pokok, rincian penting, hal-hal yang menarik lainnya. Jadi setelah kita ini melakukan baca buku dalam teknik scanning ini, kita sudah selesai nih dalam satu bab, judul gitu, subjudul, judul, subjudul, atau bab, subbab, sudah paham tentang ide-ide pokoknya, sudah memahami, kita ulangi kembali
dalam 1 minggu itu kita coba buka lagi apa yang telah kita pahami. Tujuannya apa? Untuk lebih memperdalam bacaan itu, pemahaman kita lebih mendalam dari isi sebuah buku tersebut. Itu sahabat-sahabat, itu beberapa tip atau langkah untuk kita menggunakan teknik membaca scanning. Jadi itu hampir sama sahabat-sahabat, semuanya hampir sama dengan baik SAPI, SQ3R, dengan skimming, dengan ini scanning, begitu, itu hampir sama teknik membaca efektif ini. Cuman kita ya tentu niatkan, ayo kita belajar bersama. Saya adalah seorang yang sedang belajar. Sekali lagi, saya tidak ingin mengajari, tidak ingin menggurui. Intinya saya ini adalah sedang belajar untuk bersama-sama menggali pengetahuan bersama dengan prinsip belajar lifelong education, learning for all. Jadi itu sahabat-sahabat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, terutama untuk saya pribadi dan umumnya bagi yang menyimak video ini. Terus update dengan menekan lonceng, terus subscribe teman-teman yang membutuhkan. Barangkali ini adalah karena penggalian ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan dengan kita membagikan, orang lain bisa menggunakannya, bermanfaat, dan kita semua mendapatkan berkah. Terutama kita harapkan dengan kondisi pandemi saat ini, sahabat-sahabat, kita selalu jaga kesehatan. Tidak lupa kita ikuti protokol kesehatan. Jadi jangan sampai kita menjadi sakit nih. Kita harus benar-benar jauhi dengan menjaga imunitas kita selalu tinggi gitu. Oke sahabat-sahabat, mungkin video kali ini pembahasan tentang keterampilan membaca efektif saya sudah sampaikan semua pada tema ini, tema tentang kegiatan keterampilan membaca efektif. Kemudian sahabat-sahabat, saya selanjutnya akan menyampaikan tema tentang keterampilan mengingat. Jadi nanti kita akan melanjutkan dengan keterampilan mengingat. Itu yang selanjutnya. Terus panteng, terus update video-video dari saya. Insya Allah belajarnya saya ini, dengan niat belajar saya ini, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang begitu menarik gitu, pencahayaan kurang begitu bagus ya. Ini saya dengan alami sajalah, dengan natural saja, beginilah adanya, supaya kita ini tidak membuat yang aneh-aneh. Saya menyampaikan ini karena ini sifatnya belajar saya, jadi apapun yang ada ya saya lakukan apa adanya, begitu sahabat-sahabat. Mungkin itu saja saya pikir untuk video kali ini. Tunggu saja video tema tentang keterampilan mengingat, tunggu saja, terus update terus. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen, dan bagikan kepada teman-teman, bagi yang supaya kita saling berbagi pengetahuan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.